Waspadakan bahwasanya kita ini selalu berada di zaman fitnah yang begitu dahsyat. Jadi kita harus berhati-hati selama kita masih hidup. Selama itu pula kita harus mengingat pada suatu kaidah, di mana kaidah itu berkata demikian: idza turidu an tastanna falyastanna biman qad mat idil ahya lam yu'man bil fitan. Yang artinya, kalau kalian ingin meneladani seseorang dengan tauladan yang mutlak, tanpa tanda kutip, tanpa ada koma, ikut 100%, maka ikutilah orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, walaupun ilmunya setinggi apapun, walaupun ibadahnya bagaimanapun, walaupun dia siapapun selain Nabi kita Muhammad SAW, kita masih ada tanda koma. Selama dia itu masih mengikuti syariat Nabi Muhammad, kita ikut. Selama dia itu masih menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad, kita ikut. Tapi kalau sudah berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad, tidak ikut. Tapi kalau sudah meninggal, silakan kita ikut. Kenapa demikian? Izil ahya lam yu'man minal fitan. Orang yang masih hidup itu jangan merasa aman, siapapun kita. Kalau Allah berkehendak orang itu terkena fitnah, maka dia itu akan terjerumus dalam fitnah yang dikehendaki Allah Ta'ala. Cukup kita belajar kepada iblis. Iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 184.000 tahun sebelumnya. Ada riwayat 185.000 tahun sebelumnya. Sudah pernah menjadi kepalanya malaikat semuanya 60.000 tahun. Pernah bertawaf sekitar arsy Allah selama 3.000 tahun. Tapi di ujung akhirnya Allah kasih fitnah, kemudian diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau. Itulah fitnahnya yang menyebabkan akhirnya terkutuk untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa menjamin di antara kita tidak terfitnah dengan fitnah semacam itu? Siapa yang bisa menjamin kita tidak terfitnah seperti fitnahnya Barsesok? Siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita akan meninggal karena husnul khatimah? Oleh karenanya yang paling penting pada zaman akhir ini adalah harus saling minta doa. Di antara rangka usaha dan upaya kita saling minta doa, hadir ya haul semacam ini. Kita doakan guru kita minta doa kepada siapa saja supaya kita ini selamat. Coba kita lihat bagaimana guru-guru kita. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau minta doa kepada Syekh Abu Bakar Siddiq. Beliau minta doa kepada Syekh Umar bin Khattab. Beliau minta doa setiap ada yang mau berangkat umrah minta izin kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau doakan saya. Kenapa demikian? Karena memang Nabi sudah menjelaskan silahul mu'min ad-doa. Senjatanya orang mukmin itu ada doa. Satu-satunya bisa menyelamatkan kita ada doa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali doa. Jangan merasa aman. Siapa yang merasa aman dengan makarnya Allah, dia termasuk orang yang merugi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan merasa aman. Jangan pernah mengentengkan fitnah sekecil apapun, baik itu fitnah perempuan, fitnah dosa apapun, fitnah jabatan, fitnah politik, fitnah apa saja. Jangan pernah kita mengentengkan. Hati-hati. Jangan pernah kita membicarakan fitnahnya orang lain. Kok bisa ya orang ini begitu, orang ini begini? Jangan, hati-hati. Bisa jadi sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mengejek orang lain, membuli orang lain, merendahkan orang lain dengan suatu bulian, suatu ejekan, suatu hinaan karena perbuatan yang dia lakukan, kecuali sebelum dia meninggalnya dia akan berbuat seperti itu juga, kata Nabi Muhammad. Hati-hati. Kalau Allah berkehendak, nggak ada dia itu orang alim, nggak ada dia itu habib, nggak ada dia itu kiai, nggak ada dia itu siapa. Kalau sudah Allah berkehendak, dia akan terjerumus. Oleh karenanya yang bisa menyelamatkan kita adalah doa. Doakan kita, terutama putra-putri daripada Abu Habib Hasan, bisa memangku pondok amanah yang besar ini, tetap bisa istiqomah, tetap bisa warok, tetap kita bisa menjaga amanah, dan tetap kita seperti ini terus, bahkan lebih baik lagi sampai kita meninggal dunia dalam keadaan selamat daripada fitnah. Doakan murid-murid kami, doakan para alumni, itu yang kami harapkan, terutama daripada para habaib. Kami ngemis doa, yang kami harapkan cuma doa. Usaha dan upaya maksimal kita laksanakan, karena kami selalu mengingat kepada Abu Hasan selalu mengatakan, selama kita masih hidup kita berusaha, selama kita masih hidup kita harus capek, selama kita masih hidup kita harus sakit-sakit, tapi tatkala kita meninggal itu adalah awal kita beristirahat. Ketika kita meninggal itu awal kebahagiaan kita terus bersambung sampai kebahagiaan yang paling puncak, kita berjumpa dengan Nabi Muhammad.